Wali kota milenial itu memang suka hal-hal baru yang mengandung tantangan. Jadi punya program bukan model business as usual. Toh punya puluhan kepala dinas. Jadi kepala daerah itu untuk gaya-gayaan saja. Tidak demikian dengan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dia yang sejatinya diuntungkan dengan banyak hal, justru malah kayak kepala daerah yang aktif gerak. Lihat saja, dia baru setahun menjabat sudah memiliki banyak hasil yang terlihat. Tapi itu cukup? Tidak. Ya, Gibran merasa tidak cukup mendapat apa yang sudah ada. Kini malah menetapkan 10 titik prioritas. Apa saja? 1. Penyelesaian Masjid Sheikh Zayed. 2. Pembangunan Islamic Center. 3. Pembangunan rel layang terpanjang di Indonesia. 4. Revitalisasi Solo Technopark. 5. Revitalisasi Gatot Subroto dan Ngarso Puro. 6. Revitalisasi Kebun Binatang Juruk. 7. Revitalisasi Shelter Manahan. 8. Revitalisasi Lokananta. 9. Revitalisasi Balakambang. Dan 10. Revitalisasi Pasar Mebel. Dari 10 titik itu, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada fokus yang ingin digarap Gibran Rakabuming, setidaknya hingga akhir masa jabatan pada 2024. Sungguh ini sebuah pertaruhan yang cukup berani. Pasalnya, 10 program itu bukan sekedar membutuhkan anggaran besar, tetapi juga konsentrasi tinggi. Memang tidak semua dikerjakan oleh APBD Kota Solo, melainkan juga ada dukungan dari pusat, kementerian, kerjasama pihak lain, dan juga bentuk penyelesaian proyek dengan cara lain. Seandainya kita melihat dengan jernih, Ayah Jan Etes itu fokus menggarap ekonomi, wisata, religi, dan akses bagi keluar masuk Solo. Tentu masyarakatlah yang akan diuntungkan, sebab dari 10 titik prioritas, hampir tidak ada yang menguntungkan pemerintah kota semata. Jangan dikira focusing pada proyek ini, kemudian hal lain menjadi tidak penting. Misalnya ASN. Meski baru menjabat sebagai kepala daerah, komitmen membenahi birokrasi juga tidak main-main. Terbukti sudah berapa ASN menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Juga peningkatan kapasitas ASN akan cepat berjalan jika kepala daerah memiliki program yang visioner, karena secara otomatis bawahan harus benar-benar clear, memahami dan menjalankan apa yang menjadi fokus kepala daerah. Yakin bahwa proyek ini hanya dikerjakan oleh pihak luar? Tentu tidak. Justru leading sektor proyek itu berada di berbagai dinas yang ada di lingkungan pemerintah kota Surakarta. Jika mereka tidak perform dalam mengekskalasi proyek, maka mereka akan tersingkir. Jadi, sudah benar Gibran Rakabuming langsung fokus pada program-program yang signifikan bagi kota dan masyarakat. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Yeni Astria yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.